dan muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah, tauhid uluhiyah, dan kita sudah di buku yang kelima dari 6 buku yang kita akan baca, dan sekarang kita akan masuk pada bab yang ke-61 dari kitab Tauhid. Ya, 61 dari 67 bab yang kita akan baca. Kata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fil musawwirin. Bab tentang al-musawwirin, tentang para penggambar. Jadi bab tentang para penggambar. Nah, di sini ternyata menggambar itu ada hubungannya dengan kesyirikan. Jadi ternyata menggambar itu ada hubungannya dengan kesyirikan. Jadi dia masuk di pembahasan tauhid. Ya, karena gambar itu bisa mengarah kepada syirik. Karena awal mula terjadinya kesyirikan, yaitu di masa Nabi Nuh alaihi salam, itu disebabkan karena gambar. Kemudian gambar ini adalah bentuk menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang ingin menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia ingin bersaing dengan Allah. Allah mencipta, dia juga mencipta. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dalil-dalil tentang menggambar. Di antaranya kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, berarti hadis qudsi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Dan siapakah orang yang lebih zalim? Ya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maksudnya Allah ciptakan ayam misalnya. Nah, dia bikin ayam juga, tapi dalam bentuk gambar. Ya, Allah ciptakan sapi, dia juga bikin sapi, hanya dia dalam bentuk gambar. Kata Allah, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Kalau kita bahasakan bebas, tidak ada orang yang paling zalim dibandingkan dengan orang yang menggambar, menyerupai ciptaanku. Itu kalau kita bahasakan bebas, ya. Fayakhluqu dzarratan. Coba dia ciptakan, kalau dia hebat, coba dia ciptakan semut kecil. Tak usah yang besar-besar lah, yang kecil, semut, anaknya semut, coba. Au liyakhluqu habbatan
atau dia ciptakan sebutir biji-bijian. Enggak usah dia ciptakan kurma atau apa, sebutir biji-bijian yang kecil saja, biji sawi misalnya. Aw liyakhluqu sya'iratan, atau coba dia menciptakan sya'irah, sebutir gandum. Baik, kita masuk di penjelasan hadits qudsi ini secara global. Dalam hadits ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada orang yang paling zalim, orang yang paling zalim dibandingkan dengan para penggambar, di mana mereka menggambar yang mirip dengan makhluk bernyawa. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, siapa yang berani-berani ya menggambar makhluk bernyawa, ini dilarang keras, karena itu bentuk penyerupaan dengan ciptaan Allah dan sarana kepada kesyirikan. Nah, siapa yang berani-berani menggambar makhluk bernyawa, ya coba dia ciptakan seekor semut kecil, atau coba dia ciptakan sebutir biji-bijian, atau coba dia ciptakan sebutir gandum. Artinya manusia ini lemah, maka jangan coba-coba menyaingi Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya dalam bentuk gambar. Faedah dari hadis yaitu haramnya menggambar makhluk bernyawa. Haramnya menggambar makhluk bernyawa. Kemudian hubungan antara hadis dengan bab, di mana pada hadis menunjukkan akan haramnya menggambar makhluk bernyawa. Kemudian hubungan antara hadis dengan tauhid, di mana dalam hadis menjelaskan akan haramnya gambar makhluk bernyawa, karena itu adalah bentuk menyerupai ciptaan Allah. Itu adalah bentuk menyerupai ciptaan Allah. Dan itu adalah bentuk dari kesyirikan. Dari sisi mana syiriknya? Syirik dalam rububiyah. Allah mencipta, dia juga mencipta. Hanya ciptaan Allah sempurna, sementara dia ciptaannya hanya dalam bentuk gambar yang mirip dengan ciptaan Allah. Ini pencipta, ini juga pencipta. Ini pencipta, ini penggambar. Kenapa dilarang menggambar? Karena itu adalah bentuk menyerupai perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah adalah mencipta, menciptakan makhluk. Maka jangan kalau mau gambar ya gambar mobil kah, gambar pohon, ya makhluk yang tidak bernyawa, ya gambar intinya tidak makhluk yang tidak bernyawa, ya. Tapi kalau dia gambar sapi, dia gambar ayam, ya, dia gambar ikan, ya kan, nah, bisa dia gambar kalau dia hilangkan kepalanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ala inna as-surata ra'sun. Ingatlah yang dianggap gambar makhluk bernyawa itu adalah kalau ada kepalanya. Jadi kalau gambar badan hilang kepalanya, ya sudah aman. Makanya kalau ada gambar itu dihilangkan kepalanya, maka dia sudah tidak termasuk gambar makhluk bernyawa yang dilarang dalam hadis. Ayam, sapi, ikan, pokoknya hilangkan kepalanya. Orang, ya kan? Nanti akan dibahas. Yang jelas sekarang kita pahamkan dulu bagaimana dalam agama itu ancaman keras bagi para penggambar. Ancaman keras, bukan istilahnya sesuatu yang ringan, ancaman keras, karena masuk di pembahasan akidah, bentuk menyaingi Allah. Allah mencipta, dia juga mencipta. Kemudian hadis berikutnya, walahuma an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari keduanya, dari Aisyah, maksudnya dari keduanya itu dari riwayat Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladzina yudahi'una bi khalqillah. Manusia yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat adalah yang menggambar makhluk bernyawa. Bagaimana? Keras enggak ancamannya? Keras. Manusia yang paling keras siksaannya di hari kiamat nanti, maksudnya di neraka, adalah yang menggambar makhluk bernyawa. Penjelasan hadis secara global. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang para penggambar, bahwa ketika mereka menggambar itu adalah bentuk menyerupai ciptaan Allah. Ya, dan mereka adalah manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat, karena balasan sesuai perbuatan. Kenapa siksaannya keras? Karena perbuatannya fatal. Karena dia tidak beradab bersama Allah. Dia ingin menyaingi Allah. Allah sudah larang dia jangan menggambar, karena itu bentuk penyerupaan terhadap ciptaan Allah. Dia tidak peduli. Ya, maka karena dia tidak peduli dan dia tidak beradab, dan dia ingin menyerupai Allah walaupun tidak serupa, maka Allah memberikan pembalasan yang setimpal. Faidah hadits. Faidah yang pertama, kerasnya ancaman bagi para penggambar. Iya. Faedah yang kedua, haramnya, ya, haramnya menggambar makhluk bernyawa, karena siksaan yang paling keras nantinya dia dapatkan. Faedah yang ketiga, bahwa siksaan
terhadap dosa yang kita lakukan itu berbeda-beda, tergantung kecil besarnya dosa yang kita lakukan. Maka termasuk dosa besar, bahkan dia menjurus kepada kesyirikan karena adalah bentuk menyerupai ciptaan Allah, yaitu menggambar makhluk bernyawa. Penjelasan hubungan antara hadits dengan bab, di mana pada hadits menjelaskan akan haramnya menggambar makhluk bernyawa. Hubungan antara hadits dengan tauhid, di mana pada hadits menjelaskan akan haramnya menggambar makhluk bernyawa, karena itu adalah bentuk menyerupai ciptaan Allah, dan menyerupai Allah dalam mencipta itu adalah syirik. Karena kita yakin bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah, maka jangan masuk di situ. Ya, jangan kita masuk pada apa-apa yang merupakan kekhususan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah larang jangan bikin gambar, karena itu masuk dalam kategori menyerupai ciptaan Allah. Sudah, jangan menggambar. Kapan kita menggambar? Berarti kita masuk dalam mencipta seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syirik, karena kita yakin bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadits lagi, hadits riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu musawwirin finnar, kullu musawwirin finnar, setiap penggambar itu di neraka. Ya, setiap penggambar itu di neraka. Ini ancaman keras. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun, dan gambar yang dia gambar di dunia itu akan dijadikan bernyawa pada hari kiamat. Yu'adzabu biha fi jahannam, yang akan menyiksanya nanti di neraka jahannam. Kalau dia gambar apa saja dari makhluk bernyawa, maka gambar-gambar itu nanti di hari kiamat menjadi makhluk hidup yang akan menyiksa dia di neraka. Kalau dia gambar naga, di hari kiamat naganya hidup, kemudian penggambarnya yang menjadi korban. Artinya naga ini akan menyiksa penggambarnya. Kalau dia gambar ular, maka gambar itu akan hidup pada hari kiamat, ular itu. Kemudian ular itu akan memangsa penggambarnya. Demikian seterusnya. Jadi urusan gambar bukan urusan kecil. Ya, bukan urusan yang ringan. Faedahnya hampir mirip ya. Faedahnya hampir mirip. Ya, kita berusaha meringkas ya supaya waktunya cukup. Ya, kita bacakan haditsnya saja karena faedahnya hampir mirip ya. Intinya masalah haramnya gambar. Juga di hadits berikutnya, dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyunfakha fiha ar-ruha wa laysa binafikh. Siapa yang menggambar makhluk bernyawa di dunia,
maka di hari kiamat nanti dia dipaksa untuk meniupkan ruh pada yang dia gambar itu, dan dia tidak akan mampu. Jadi dia dipaksa untuk meniupkan ruh dan dia tidak mampu. Pada akhirnya ditiupkan ruh sehingga hidup apa yang dia gambar itu, kemudian menyiksa penggambarnya. Kemudian hadits riwayat Muslim dari Abul Hayyaj, beliau berkata, qala li Aliun ibn Abi Talib, berkata Ali ibn Abi Talib kepadaku, maksudnya kepada Abil Hayyaj, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, maukah aku mengutus engkau sebagaimana yang Rasulullah utus saya? Apa itu? Alla tada'a suratan illa tomastaha, jangan biarkan ketika engkau mendapatkan gambar kecuali kamu hapus. Wala qabran musyriqan illa sawaitah, dan tidak mendapatkan kuburan yang ditinggikan kecuali ratakan. Ini Nabi mengutus Ali ibn Abi Talib dengan pesan ini. Pokoknya dapat gambar, hapus. Lihat kuburan yang dibangun, ratakan. Taib. Selesai ya hadits-hadits. Selesai hadits-hadits tentang gambar. Dan apa hubungannya dengan tauhid? Ternyata hubungannya adalah kita meyakini bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Maka jangan masuk menggambar apa-apa yang merupakan makhluk bernyawa, karena itu artinya kita masuk menyaingi perbuatan Allah. Allah mencipta, kita juga mencipta. Iya, ini sisi hubungannya dengan tauhid. Nah, sekarang kita masuk di masalah gambar. Jadi sekarang kita sudah tahu hukumnya. Hukumnya adalah haram, dan gambar itu siksaannya sangat keras. Bahkan manusia yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa. Kenapa sedemikian keras? Karena gambar ini adalah bentuk menyerupai ciptaan Allah. Alasan yang kedua, karena gambar ini adalah awal terjadinya kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihi salam, disebabkan karena gambar makhluk bernyawa. Dan sekarang sudah mulai orang, kita misalnya masuk di rumah atau di warung makan, tiba-tiba lihat foto bersorban. Tanya, kenapa pajang-pajang ini? Wah, ini selama saya pajang ini gambar foto ini barakakna, lancar ki. Iya, laris gandre, pokoknya laris. Bahayanya gambar kan? Orang kalau tidak belajar akidah, gambar ji. Itu orang yang pasang punya keyakinan. Ada yang pasang di mobilnya, ada yang simpan di dompetnya. Ya, ada yang simpan di dompetnya. Ada yang pajang di ruang tamunya. Ya, gambarnya imam ini, gambarnya ini, wah pokoknya lengkap. Sampai sekarang tersebar ya. Siapa yang mau punya mobil baru, rumah baru, pasang status gambarnya. Gambarnya ini fitnah gambar.
fitnah gambar. Nah, sekarang gambar itu setelah kita mengetahui hukumnya, gambar itu ada 3 macam. Dalam bahasa Arabnya kan tadi surah. Surah artinya bentuk. Bentuk. Yang dilarang adalah bentuk makhluk bernyawa. Dan kata surah itu, yang surah bentuk makhluk bernyawa itu, kalau kita lihat sekarang ada 3 macam. Yang pertama patung. Artinya kalau kena sinar ada bayangannya, berbentuk seperti patung, ya, dari kayu kah, dari batu kah, seperti boneka, ya kan? Boneka kalau dia menyerupai makhluk bernyawa masuk dalam kategori surah yang disebut dalam hadis tadi, surah, bentuk makhluk yang bernyawa. Hanya saja para ulama sebutkan boleh boneka untuk menjadi mainan anak-anak, bukan menjadi pajangan, hiasan mobil, hiasan ruang tamu, tapi mainan anak-anak. Bentuk yang kedua dari gambar adalah gambar yang tidak, kalau kena sinar tidak ada bayangannya, ya, seperti gambar di atas kertas. Dia melukis. Kalau tadi memahat, ya, ini melukis, ya kan? Ya, misalnya melukis di badan, ya, tato, ya kan? Atau melukis di atas kertas, atau melukis di dinding, ya, di mana saja. Itu juga namanya gambar karena hasilnya adalah surah, bentuk makhluk bernyawa. Dan 2 ini sepakat para ulama itu adalah gambar. Dan telah kita jelaskan tadi hukumnya haram. Mau yang dipahat ataupun yang digambar, dilukis, itu adalah gambar. Yang ketiga adalah ini dia, kamera, ya, foto. Saya tanya, ini kamera gambar atau bukan gambar? Bukan. Gambar. Foto. Siap. Intinya begini. Kita tidak melihat alatnya, tapi melihat hasilnya. Bukan karena perbedaan alat berarti perbedaan hasil. Yang dipahat hasilnya apa? Surah. Yang dilukis hasilnya apa? Surah. Yang dipotret atau di video hasilnya apa? Surah. Hanya perbedaan alat. Maka ini kaidah bahwa perbedaan alat tidak mempengaruhi hukum. Kalau hasilnya gambar, pakai alat apapun, yang jelas ini kan gambar, kan begitu. Contoh misalnya safar, perjalanan. Oh, bukan safar, tahu itu safar kalau pakai onta. Kalau jalan kaki, kan Nabi begitu pakai onta. Jadi kalau naik mobil bukan safar. Kalau naik pesawat bukan safar karena tidak naik onta. Begitu. Tidak ada urusannya dengan intinya hasilnya adalah safar, perjalanan. Pakai apapun ya terserah.
tidak dilihat kepada alatnya, tapi yang dilihat adalah hasilnya, kan begitu. Mau jalan kaki, mau naik onta, mau naik kapal, mau naik mobil, mau naik pesawat, terserah. Yang jelas hasilnya sama dengan safar. Paham? Berarti makanya saya jelaskan tadi, gambar itu sekarang ada 3 macam. 2 yang pertama yang disebutkan sepakat, tidak ribut-ribut, tidak ribut-ribut. Yang ribut-ribut itu ini dia, kamera. Itu silang pendapat kalangan ulama, pokoknya, ya kan? Padahal hasilnya dari 3-tiganya tadi, hasilnya apa? Gambar atau bukan? Gambar. Hanya perbedaan alat. Tapi kalau hasilnya adalah gambar, surah dalam bahasa Arab, surah artinya bentuk makhluk bernyawa. Jadi hadits-hadits yang menjelaskan tentang hukum gambar bagaimana tadi? Jelas atau masih kurang jelas? Keras ancamannya atau lembek? Keras. Jadi masih mau coba-coba? Ya katemami intinya kita kan cuma belajar masalah terima nggak terima, urusan masing-masing, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana ya? Ini Ustaz di video ini ya, apa ini? Apa sih? Itu haram bede baru video. Taib. Sabar. Kita masih sekarang, saya tadi masih menjelaskan apa? Bentuk-bentuk gambar. Paham dulu itu ya? Paham ya? Ada 3 macam ya. Yang dilihat bukan dari pakai alat yang dipahat, yang dilukis, yang dipotret, intinya apa hasilnya? Paham? Gambar. Paham? Sudah paham bentuk-bentuk gambar? Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan foto KTP, paspor, ijazah, SIM, buku nikah, uang? Oh, jangan pokoknya hapus. Gambarnya hapus. Intinya yang seperti ini adalah ada kaidah, apa yang sifatnya darurat, maka yang darurat itu dia menjadi boleh ketika dia apa tadi? Darurat. Sekarang bikin KTP tidak ada fotonya, laku nggak di negara ini? Tapi KTP itu mana foto? Haram. Urusan maksudnya, ya kan? Ini urusan negara. Pemerintah punya peraturan, punya kebijakan, dan membantu mereka untuk mempercepat, membedakan yang mana, ya kan? Dalam paspor misalnya, ijazah misalnya, ya kan? Itu dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ada pembunuhan, ya kan, mau dicari orangnya, maka dilihat, dicari fotonya, kemudian disebarkan di mana-mana supaya orang bisa tahu, oh ini orangnya, ya kan? Sama dengan uang. Kalau uang ya tergantung yang bikin uang, kenapa ada gambarnya ya? Kan bisa aja gambar rumah, gambar pepohonan, ya kan? Tapi karena sudah seperti itu, setiap kali dapat uang hapus gambarnya, baru pergi belanja. Untung masih laku, ya kan? Untung masih lagi, kalau tidak laku lagi, ya kan? Baik. Berarti apa hukumnya tadi? Boleh. Karena kenapa? Memang perkara yang tidak bisa dihindari, ya.
Atau pernah di antara kita yang bikin paspor, bikin KTP tidak pakai foto? Ada? Enggak ada ya? Sudah. Baik. Kemudian kalau itu saya kira jelas. Berarti masalah foto-foto ini berarti dia boleh kalau memang mesti. Jadi kalau selfie-selfie, saya kira selfie-selfie itu mesti atau tidak mesti? Tidak mesti. Kita yang mestikan. Artinya apa? Mendengarkan hadits-hadits ancaman keras ini jangan bergampangan. Kalau memang kita tidak bisa mengelak, mau dia apa? KTP, paspor, ijazah, buku nikah, ya. Dia apa? Tapi kalau yang memang bisa kita menghindar, masa selfie? Kita tahu yang selfie diri kita baru terpaksa di selfie, ya kan? Tidak mungkin, ya kan? Berarti sekarang masalah video, yang tadi juga sama, hasilnya adalah gambar. Sehingga para ulama dalam hal ini hanya mempertimbangkan maslahat seperti televisi. Ya, ketika yang berceramah syekh yang ditampilkan ketika dia yang di video ketika dia lagi ceramah, itu dibandingkan dia lebih semangat oleh masyarakat awam, oleh masyarakat pada umumnya, mereka lebih antusias, lebih semangat, lebih tertarik dengan dakwah ketimbang seperti dengan radio. Ya, ketimbang seperti dengan radio, dan seperti itulah yang di tengah masyarakat. Artinya masyarakat itu sudah seperti itu konsepnya. Kalau nggak ada gambarnya malas dia. Itu pertimbangan itu saja. Pertimbangan itu sehingga sebahagian ulama membolehkan, atau dengan kata lain tidak begitu keras dalam melarang. Dengan bahasa lain tidak begitu keras dalam melarang. Karena ini kan sesuatu yang dilarang ya. Tapi dibolehkan karena ada maslahat yang besar. Ada maslahat yang besar seperti video siaran langsung seperti ini di televisi, ya kan? Ada maslahat yang besar bagi manusia pada umumnya, sehingga karena alasan itu sebagian ulama membahasakan tidak begitu keras dalam melarang, atau sebagian ulama membahasakan dengan dibolehkan dengan alasan itu. Taib. Ini sudah adzan ya. Betul. Malaikat tidak akan masuk. Iya. Kita sudah berusaha tidak ada gambar, namun setiap kita meliputan ada gambar. Ada gambar, Ustaz. Ya. Itu untuk menghindari gimana? Sekarang yang perlu diperjelas adalah kita beli sabun atau beli gambar? Oh, beli sabun. Iya. Itu yang dilihat ya. Itu yang dilihat. Kita beli sabun ya beli sabun. Urusan ada gambar ya mau dia apa? Kenapa ada gambar terus? Nah, kita mau beli sabun, ya kan? Nah, kita masuk dalam rumah, maka kita hendaknya simpan di tempat yang tertutup, bukan dipajang, ya kan? Saya kira pasti kalau beli sabun apa, pastikan dalam kantong ya. Setelah itu kasih masuk dalam kamar mandi tertutup, iya kan? Bukan jadi sesuatu yang pajangan, iya kan? Makanya nampak betul salah pajangan foto di ruang tamu, ya. Itu fatal. Ya kan? Baik, apa lagi masalah gambar ini? Selesaikan memang. Apa lagi?
Intinya kalau ada apa namanya ya, kayak di WhatsApp itu ya, dia kalau dia kepala, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, sudah. Iya kan? Itu adalah bentuk dari makhluk bernyawa. Ada enggak makhluk bernyawa, ada mata, benda mati, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ya kan? Apalagi tadi gambar itu adalah kepala. Ya, gambar itu adalah kepala. Taib, yang terakhir ya. Dalam masalah ini kalau kita lihat baik itu ulama, para ustadz, ada yang mau di video, ada yang tidak mau, ya kan? Ada yang pakai foto, ada yang tidak pakai foto di profilnya, ya kan? Nah, bagaimana sikap kita itu? Yang pakai foto itu kita sikapi dia bergampangan, yang tidak pakai dan tidak pakai video ini berarti mantap, atau bagaimana? Sebagian ikhwah awal-awal ya, yang pakai video, wah ahlul bidah ini, bidah, bukan ahli sunnah, ya kan? Bagaimana sikap kita melihat? Karena ini kan di tengah kita ya, dalam masalah urusan ini ya, urusan video dan foto, ya kan, yang menggunakan kamera. Ya, memang sudah ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sekarang bagaimana? Maksudnya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bagaimana sikap kita? Sikap kita karena memang ini adalah ya hal yang terjadi perbedaan pandangan, maka kita juga tidak bersikap keras. Jangan sampai kita mengatakan kepada yang pasang foto, yang video, bukan ahli sunnah, yang tidak pakai ahli sunnah banget, ya kan? Ini sikap yang kaku, ya, sehingga intinya kita kembali kepada pribadi kita masing-masing dan mana yang kita rasa lebih hati-hati, gitu ya. Maka kalau memang diperlukan seperti video seperti ini, ya itu saja. Selebihnya kita hati-hati saja, ya. Kita tidak usah bergampangan. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.